Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu di ruangan ini dalam rangka mengikuti proses perkuliahan sebagaimana yang sudah kita jadwalkan. Jadi pada hari ini materi yang akan kita bahas tentang pengelolaan perpustakaan dengan subtema Senayan Library Management System. Ya, Senayan Library Management System. Hari ini kita tidak menggunakan fokus karena mati lampu. Oke, sebelumnya sudah ada yang tahu apa itu Senayan Library Management System? Oke, apa itu? Sebuah perangkat lunak. Oke, apa itu Senayan Library Management System? Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola perpustakaan. Oke, Senayan Library Management System adalah salah satu perangkat lunak yang digunakan untuk membantu pengelola perpustakaan dalam rangka mengotomasikan perpustakaannya. Kira-kira begitu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang akreditasi, ya, akreditasi. Salah satu indikator daripada kekerjaan akreditasi yang maksimal adalah bagaimana kita mengelola perpustakaan secara otomasi. Salah satu indikatornya. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Senayan Library Management System. Oke, jadi kita mulai dari pengenalan SLIM tadi. Oke, SLIM kita sudah mengetahui bahwa SLIM ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengotomasikan perpustakaan. Oke, kemudian yang akan kita pelajari selanjutnya adalah tentang bagaimana cara menginstal SLIM ini untuk digunakan di perpustakaan. Cara menginstalnya. Jadi aplikasinya nanti pada pertemuan selanjutnya saya akan tunjukkan melalui Infocus. Saya akan tunjukkan. Tetapi paling tidak hari ini kita sudah memahami dan mengenal apa itu sebenarnya SLIM. Ya, oke. Cara menginstal SLIM itu bisa dicatat ya. Oke, cara menginstal SLIM. Oke, langkah awalnya setelah software SLIM sudah tersedia, maka langkah awal yang kita lakukan adalah mengekstrak software ini. Jadi ekstraknya kita coba klik kanan. Oke, ekstraknya, ya, ekstraknya. Jadi ekstraknya ini adalah bagaimana kita merubah sistem aplikasi dalam bentuk folder. Itu tujuannya. Jadi kita merubah aplikasi SLIM tadi yang tadinya dalam bentuk aplikasi kita bentuk, berubah bentuknya dalam bentuk folder. Nah, setelah berubah, setelah diekstrak, maka langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuka folder itu. Atau dengan nama lain open folder. Open folder. Nah, di dalam fitur setelah kita membuka open folder ini, setelah kita membuka foldernya, ada 4 fitur yang tersedia di situ. Yang pertama adalah Apache Start, yang kedua Apache Stop, yang ketiga MuSQL Start, dan yang keempat adalah MuSQL Stop. Nah, bagaimana cara membuka ini? Cara membuka ini hanya 2 saja, MuSQL Start dan Apache Start. Ya, oke. Setelah terbuka open folder, maka yang akan kita lakukan adalah klik apa tadi? Yang pertama, MuSQL. Oke. MuSQL Start, lalu kemudian kita
kita minimize. Minimize itu kata lainnya apa? Minimize perkecil, ya kita perkecil. Kalau misalkan di laptop biasa atau notebook, kalau misalkan minimize itu kalau perkecil itu ada tanda garis silang di pojok kanan, tanda garis ya, tanda garis atau kurang biasanya minimize. Jadi namanya minimize. Minimize. Lalu kemudian apa lagi yang satunya berikutnya setelah di minimize? Setelah itu kita masuk pada langkah selanjutnya 4. Apa aja ya? Apa aja start? Apa aja? Apa aja start? Kemudian sama minimize. Nah, langkah selanjutnya setelah nutup seperti ini, setelah kita melakukan langkah-langkah ini sampai langkah kelima, kita coba buka salah satu pencarian, apakah Google Chrome atau Mozilla. Jadi yang biasa kita gunakan adalah Google Chrome. Coba buka Google Chrome. Open. Oke, buka Google ya. Open Google. Oke, Chrome. Nah, ketik pencarian localhost. Localhost pencarian. Nah, setelah kita mengetik ini, maka akan muncul nanti tampilan layar aplikasi Steam tadi akan muncul. Jadi hanya sebatas ini saja untuk sebenarnya. Kita bisa tunjukkan di sini. Bisa dibaca? Oke. Cara install, pertama ekstraktor open folder, kemudian klik Windows Start, kemudian minimize, Apache Start, minimize, buka Google Chrome, dan terakhir ketik localhost, lalu masih ada kurang satu, enter. Nah, enter itu akan muncul. Oke, saya coba bukakan di sini. Jadi minggu depan itu kita bawa laptop ya. Oke, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini tampilannya. Kalau misalkan sudah terinstall, kurang lebih tampilannya seperti ini. Sudah ya? Bisa lihat? Oke. Jadi itu tahap pertama. Bagaimana cara menginstal? Jadi kita sudah memahami bahwa cara menginstalnya itu hanya melalui 6 tahap saja. Hanya melalui tahap yang sangat sederhana. Intinya kita punya aplikasi ini. Bagaimana caranya memperoleh aplikasi ini bisa copy di melalui notebook saya. Ini cara. Kemudian yang akan kita pelajari selanjutnya adalah mengenal fitur-fitur yang ada dalam aplikasi ini. Mengenal fitur-fiturnya. Nah, apa-apa saja fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Steam saja. Kita coba lihat.
Oke. Jadi di sini ada 8 fitur yang akan kita ketahui. Tetapi yang paling sering berinteraksi dengan kita, yang paling sering kita gunakan terhadap aplikasi ini, fiturnya adalah fitur bibliografi, sirkulasi, membership, reporting, sistem, dan OPAC. Hanya itu saja. Jadi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah OPAC, bibliografi, sirkulasi, membership, dan pelaporan. Hanya 5 saja. Oke, yang pertama adalah apa? OPAC atau bibliografi yang pertama. Oke, jadi kita mulai urutannya. Kita mulai. Fiturnya, fitur aplikasi. Pertama apa? Apa tadi? Bibliografi. Oke, bibliografi. Yang kedua apa? Ketiga, membership. Empat, lagi sirkulasi. Sirkulasinya? Sirkulasi. 5. Apa kelimanya? Pelaporan. Oke, pelaporan. Jadi 5 fitur ini akan kita bahas selanjutnya. Oke, yang pertama bibliografi. Jadi dari kelima fitur ini semua mempunyai tugas. Punya tugas semua ini. Jadi pertanyaannya, apa tugasnya bibliografi? Apa tugasnya OPAC? Apa tugasnya membership? Apa tugasnya sirkulasi? Apa tugasnya pelaporan? Kira-kira siapa yang bisa? Ini tugasnya bibliografi itu apa? Oke, bibliografi ini tugasnya apa kira-kira? Jadi kalau misalkan kita di perpustakaan punya buku, satu buku ya, siapa punya buku? Coba katakanlah misalkan ini buku ya. Kalau misalkan dulu sistem pengelolaan konvensional biasanya kita tulis manual. Tetapi dengan aplikasi Steam, kemudian fitur bibliografi ini, kita bisa melakukan penginputan buku melalui aplikasi ini dengan fitur bibliografi. Apa saja yang kita input di dalamnya? Yang kita input adalah judul, ya, ada judul bukunya, ada pengarangnya, ada tempat terbit, ada edisinya. Nah, gunanya untuk apa? Untuk memudahkan pengguna dalam mencari atau menelusuri informasi di perpustakaan. Itu gunanya. Jadi yang pertama bibliografi ini adalah menu yang digunakan untuk menginput bahan pustaka, baik bahan pustaka berupa buku ataupun berupa media-media tulisannya. Ya, itu bibliografi. Kemudian OPAC itu apa? Tetapi sebelum kita masuk OPAC, kita masuk dulu di sini, membership. Biasa dengar member. Apa itu member? Keanggotaan. Jadi kalau misalkan kita di perpustakaan, katakanlah misalkan nanti sudah bekerja di perpustakaan sekolah dasar misalnya, ada diberikan tugas tambahan mengelola perpustakaan SD ini, kemudian sudah menggunakan fitur ini, maka yang langkah yang Anda lakukan nanti adalah bagaimana menginput data-data siswa kemudian menjadi anggota di perpustakaan kita. Jadi siswa itu kita input dengan menggunakan fitur ini, fitur membership. Jadi aplikasi ini aplikasi yang sederhana, tetapi itu bisa memudahkan kita sebagai pengelola perpustakaan dalam memberikan layanan kepada penggunanya. Dalam hal ini adalah siswa dan guru di sekolah. Oke, membership. Bagaimana kita menginput ini membership? Bagaimana menginput membership ini? Mudah saja, hanya sebatas membuka fitur kemudian mengisi nama, kemudian
nomor induk siswa, kemudian jenis kelamin, kemudian tipe keanggotaan, ya kira-kira begitu. Nah, kemudian opat. Nah, opat ini adalah alat yang kita gunakan untuk menelusur informasi, menelusur buku. Katakanlah misalkan kita mau mencari buku-buku tentang ilmu pengetahuan alam, misalkan di SD ya, kita mau mencari buku di mana buku ilmu pengetahuan alam. Kita hanya sebatas mencari di sini di opat. Jadi opat ini adalah singkatan atau akronimnya dari Online Public Access Catalog. Itu opat. Jadi opat ini bisa kita gunakan untuk menelusur informasi. Katakanlah misalnya kita mau mencari buku ilmu pengetahuan alam, hanya sebatas mengetik kata kunci, misalkan ilmu pengetahuan alam, enter, kemudian kita bisa melihat bahwa ternyata buku ilmu pengetahuan alam ini adanya di rak ini, adanya di rak berapa? Karena kita akan cocokkan nanti pada saat penginputan bibliografi, kita akan cocokkan di mana kira-kira letak bukunya akan kita simpan nanti di dalam bibliografi. Nah, kemudian opat. Ini opat ini untuk memudahkan kita mengetahui di mana tempat buku itu disimpan. Itu ya, ketiga. Oke, yang keempat sirkulasi. Nah, apa kira-kira itu sirkulasi? Kalau misalkan di dalam rumah, apa namanya? Sirkulasi. Kata lain daripada sirkulasi kalau di rumah, ventilasi. Ya, kalau misalkan di rumahnya ada ventilasi, ventilasi di rumahnya, kira-kira gimana ventilasi itu apa? Ya, keluar masuknya udara. Kalau sirkulasi yang dimaksud dalam perpustakaan itu adalah keluar masuknya buku. Jadi kalau misalkan pengguna perpustakaan ingin meminjam buku, maka bisa melalui fitur sirkulasi. Jadi kita bisa menggunakan fitur sirkulasi. Kalau mau meminjam buku, kita gunakan fitur sirkulasi. Mau mengembalikan buku juga bisa menggunakan sirkulasi. Itu ya. Jadi ini gunanya sirkulasi. Kemudian yang terakhir, kelima, pelaporan. Nah, pelaporan itu untuk apa? Biasanya kita kalau bertugas di perpustakaan itu ditanyakan, pimpinan itu bertanya, kira-kira dalam sebulan, dalam sepekan itu ada berapa? Ada berapa jumlah peminjaman? Jumlah peminjaman melalui melalui sirkulasi tadi, maka kita lebih mudah untuk melacak seberapa banyak jumlah peminjaman dan jumlah pengembalian buku. Kemudian ada berapa kira-kira siswa yang masih telah mengembalikan buku dengan menggunakan fitur ini. Masih ada lagi fitur lainnya, tetapi yang paling sering kita gunakan hanya dua fitur ini. Dua fitur ini. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Ada? Absennya jalan ya? Oke, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kira-kira apa pertanyaannya? Tadi apa bibliografi? Ya, salah satu fitur yang digunakan untuk menginput buku. Ya, Data buku. ya, betul. Ya, itu fiturnya. Kemudian opak tadi apa? Ya, gunakan untuk menyensor buku. Kalau yang pasti? Ya, yang utama kita sirkulasi. Keluar masuknya buku. Keluar masuknya buku. Kalau misalkan ventilasi, laporan. Nah, biasanya kalau misalkan kita mau menyalakan akreditasi sekolah ataupun akreditasi khusus dari usaha, itu ini yang paling banyak perannya, pelaporan. Karena di sini akan ditunjukkan kepada asesor seberapa banyak pengguna perpustakaan dalam sebulan atau dalam setahun. Di pelaporan ini akan ditunjukkan grafik penggunaan perpustakaan selama setahun misalnya. Itu bisa kita tunjukkan dalam pelaporan. Jadi aplikasi ini aplikasi yang sederhana, tetapi bisa membantu kita dalam mengotomasikan
yang bisa keluar nanti. Ya? Oke. Tidak lagi pertanyaan? Dari fitur aplikasi yang 5 itu mana yang paling berperan penting? Oke. Kalau misalkan kita bicara peran penting, semua ini punya tugas. Ibarat tubuh manusia, kalau misalkan sakit satu, yang lainnya juga sakit. Nah, tetapi langkah yang pertama kali kita lakukan adalah memang bibliografi. Kenapa bibliografi disimpan pada poin pertama? Karena ini yang paling penting. Kalau misalkan keliru di bibliografi, maka yang lain juga keliru. Ya, di mana bibliografi adalah sistem yang kita gunakan untuk mengikuti hukum. Sementara yang paling sering berinteraksi ataupun paling sering kita gunakan di perpustakaan adalah untuk mencari sumber-sumber informasi. Sementara bibliografi ini adalah rumahnya sumber informasi. Rumahnya sumber informasi. Kalau misalkan ini rusak, maka informasi yang kita cari atau yang kita butuhkan itu tidak ketemu. Jadi yang paling penting itu adalah semuanya penting, tetapi yang paling harus teliti kita melakukan pengikutan adalah bibliografi. Ya. Oke, jadi minggu depan tugasnya ya. Ada tugas. Oke, ingat saja tugasnya minggu depan bawa laptop dan buku. Bukunya karena kita mau coba menginput buku dalam bibliografi. Oke. Ada yang tidak punya laptop? Ada? Oke, kalau tidak punya laptop bawa komputer. Tidak ada lagi. Oke, jadi itu. Kalau saya sudah mengerti ini kegunaan slim. Jadi bisa menunggu Anda kira-kira akan mengerti atau tidak. Kan waktunya kita sama semua ya. Waktunya kita sama. Dalam sehari itu ada berapa jam? 24 jam. Ya, kalian gunakan waktu dalam sehari berapa? 24 jam. Saya juga 24 jam. Berarti harusnya kalau misalkan saya paham ini, harusnya kalian juga paham. Ya, kalau saya paham, Anda juga harusnya paham. Kenapa misalkan ada orang yang paham padahal sama-sama belajar, sama-sama waktunya? Misalkan dikasih waktu 3 hari, ada satu yang paham dan satunya tidak. Biasanya pemanfaatan waktu yang tidak optimal. Ya, yang satunya dia fokus belajar, yang satunya fokus main WhatsApp, main Facebook. Jadi banyak waktu yang habis dan puas untuk buka Facebook dan WhatsApp. Kan nyawanya sekarang sudah bertambah ya, bukan hanya lagi makanan, kebutuhan untuk nyawa kita. Tidak ada nyawa lainnya. Anak-anak sekarang itu asal sudah ada 2, dia tidur di bawah pohon tidak mati. Apa nyawanya? Bukan. Kalau HP sudah pasti ada. Colokan dan ini. Kalau sudah ada 2 itu pasti hidup. Biar tidur di bawah pohon. Tetapi bagaimana kita menggunakan waktu yang optimal. Jadi kita harus pintar merencanakan waktu. Karena kalau misalkan kita gagal merencanakan, sama halnya kita merencanakan untuk gagal. Itu ya. Kira-kira itu untuk hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam.